Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan Vika di Bandung. Baik Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu ridho sama Buya dan keluarga Armaja juga. Buya, saya mau bertanya perihal haid. Apa? Haid. Perihal masa haid. Haid. Ketika menstruasi itu, saya tetap ngajar Quran. Baik. Apakah boleh atau tidak? Kan sekarang itu kan via online, Bu ya. Jadi saya tuh nggak punya siapa-siapa di rumah, nggak ada teman. Jadi saya mesti buka pakai handphone. Nah, sepengetahuan saya yang dari video Buya itu kan katanya kalau buka dari handphone tetap kayak jatuhnya buka Quran gitu. Cuma saya nggak ngerti gimana ngebimbing anak-anak gitu kalau nggak buka Quran atau buka handphone gitu ya. Gimana? Masya Allah. Pertanyaan yang selanjutnya adalah Anda seorang wanita sepertinya seorang ibu yang ingin mendidik, mengajari anaknya baca Al-Quran. Di dalam madhab kita, jumhur bukan madhab kita saja, jumhur ulama 4 madhab, kecuali madhab Imam Dhahiri. 4 madhab menyentuh mushaf adalah haram. Menyentuh. Yang dikatakan mushaf bukan harus Quran seutuhnya. Selembar Al-Quran. Selembar kertas di dalamnya ada ayat-ayat Quran adalah haram. Haram. Membaca beda. Kalau menyentuh adalah haram. Lalu bagaimana Anda ingin mendidik anak Anda dalam keadaan haid ingin membaca? Kalau membaca berbeda, membaca dengan menyentuh. Mohon maaf ini harus dibedakan. Kalau membaca Al-Quran dalam keadaan haid, ini sedikit saya tambah, nggak apa-apa, babul haid. Membaca Al-Quran dalam keadaan haid, beda dengan menyentuh Al-Quran dalam keadaan haid. Jika membaca Al-Quran dalam keadaan haid, jumhur ulama, khususnya madhab Imam Syafi'i adalah haram bagi wanita yang haid membaca Al-Quran dengan mengeluarkan suara dari lesannya. Boleh hanya dengan menggerakkan bibirnya tanpa keluar suara dalam madhab kita Imam Syafi'i. Baik. Kecuali jika membaca zikir yang diambil dari Al-Quran atau untuk menjaga diri dari godaan setan dan sebagainya seperti yang diajarkan Nabi membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sama ayat kursi dan seterusnya, atau zikir-zikir boleh biarpun dari Al-Quran dalam keadaan haid, zikir. Tapi selain itu baca Al-Quran, misalnya baca Al-Fatihah, baca Baqarah, ini baca ini, bagaimana? Dalam madhab Syafi'i tidak boleh sampai keluar suara. Begitu juga madhab Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga madhab Imam Abu Hanifah. Hanya ada kemurahan di dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bagi wanita haid boleh membaca Al-Quran khususnya. Ini untuk belajar dan mengajar. Ini membaca ya. Dengan catatan tidak sampai dibaca langsung khatam 30 juz. Untuk belajar dan mengajar. Ini membaca tanpa menyentuh. Adapun menyentuh Al-Quran, biarpun madhab Imam Malik juga mengatakan haram. Lalu bagaimana ini pertanyaan ditanyakan? Bagaimana kalau saya menyentuh Al-Quran sama Al-Quran yang kita ada yang di handphone kita? Anda menyengaja membuka berarti telah menjadikan handphone Anda adalah mushaf Al-Quran karena tulisannya Al-Quran. Anda sengaja. Sengaja Anda mengambil program lalu Anda pencet keluar tulisannya Al-Quran hukumnya. Karena tulisan Anda seolah telah menulis dan Anda telah menyengaja. Sengaja Anda membukanya. Lalu bagaimana agar saya bisa memegang Al-Quran, kemudian bisa sambil melihat untuk saya tunjukkan ke anak-anak yang tidak dosa. Ambil yang ada tafsirnya. Ambil yang ada tafsirnya. Ikut pendapat yang mudah, terjemahan, asalkan terjemahannya luas, termasuk di dalam tafsir. Jadi bukan murni adalah ayat-ayat Al-Quran, tapi di dalamnya ada tambahannya selain itu tafsirnya. Kalau dengan tafsirnya tidak ada masalah. Seperti itu. Dimudahkan. Jadi mungkin ambil atau ambil Al-Quran yang sudah ada tafsirnya langsung baca. Anda bacakan kepada anak-anak Anda. Kemudian bagi siapapun yang membawa Al-Quran dalam keadaan tertentu,
Membawa Al-Quran boleh asalkan dibarengi dengan yang lainnya, dengan niat membawa sesuatu yang lainnya atau bareng-bareng, atau mutlak tidak diniatkan. Yang nggak boleh adalah membawa Al-Quran dengan barang yang lainnya dengan niat membawa Al-Quran. Ini adalah pembahasan di dalam muharramat yang diharamkan bagi wanita haid di dalam pembahasan bab haid juga. Ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam.